Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Uil Nimeku. Hari ini sesuai janji gua gitu, gua bakal atau akan membuat video yang nantinya bakal gua rutinin gitu atau menjadi prioritas gua di konten gua di musim summer 2021 kali ini adalah tier list waifu summer week kedua. Jadi ya finally gitu akhirnya gue sudah menambahkan tontonan gue yang pastinya dan tidak sedikit week yang pertama. Ya walaupun memang jujur sih ada beberapa tontonan yang tidak gue masukin ke tier list gue yang sekarang gitu karena memang on progress men. Jadi kan ada beberapa episode yang udah jalan 4 episode, ada yang 3, ada yang 5 juga kan. Jadi makanya kan akhirnya gue tidak memasukkan semuanya gitu yang gue tonton. Jadi mungkin di week ketiga di konten selanjutnya di minggu depan baru gue tambahin biar makin seru dan pasti makin banyak gitu. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung aja ke tier list waifu week kedua gue. Let's go. Ya, untuk rank seperti biasa D, C, B, A, S dan paling atas Protect itu sampai yang bener-bener nggak bisa ditebakkan baru gue taruh di Protect gitu. Oke, yang pertama Kiria. Kiria dari Megami Ryobu ya gue bakal taruh C karena perannya nggak begitu kelihatan, dia cuma dibanding si MC doang gitu si Koushi gitu. Oke, next Junadoma sama seperti Kiria dari Genjitsu, jadi perannya dia itu bisa gue bilang cuma nemenin si Porco doang sebagai MC. Ivo Porco bener kan yang gendut itu? Iya, gue taruh C juga. Shizuku dari Mahoka sama sih, jadi peran dia nggak betul kelihatan, malah justru malah terjebak dengan musuh gitu loh, musuhnya dari klub Kendo yang mengincar si Tatsuya gitu. Jadi gua taruh C juga. Dari anime Kanojo mo Kanojo, Mirika atau bisa dibilang Rika Hoshisagi gitu. Jadi peran dia debut di episode 4 dan bener-bener membuat gue ketawa. Bener jujur sih, emang dia kan kayak kalau di Indo mungkin kayak Kimi Hime sih, mirip banget. Jadi dia ini seorang YouTuber atau YouTuber. Jadi dia ini kayak apa ya, bukan ikut sih, kayak bikin orang tuh untuk gacha terus gitu di situs game online kan. Dan ya yang pasti memperlihatkan keseksiannya yang pasti karena dia menjual badan juga kan di situs tersebut gitu loh, biar orang makin semangat untuk gacanya. Oke, untuk Rika dia bilang bukan sebagai tutup mulut sih bahasanya, ya sebagai karena dia tertarik dengan Naoya, akhirnya dia pengen Rika ini pacaran dengan Naoya. Dan Naoya gue nggak tahu apakah nanti bakal dijawab dengan baik atau gimana gitu di episode 5, kita nantikan aja gitu. Oke, Rika gue bakal taruh B karena memang the best, karena sebagai debut yang baik gue rasa Rika salah satu yang the best sih, karena gue suka dengan seiyunya yang apa ya, kayak dia tuh bisa suara yang dewasa, bisa juga suara yang nakal gitu. Makanya gue suka dengan Rika untuk debut di Kanojo mo Kanojo episode kemarin gitu. Next, Nanako dari Boku Tachi no Remake. Jadi Mbak Nanako ini ngambek men gara-gara berantem sama si Eiko. Jadi Nanako ini sebenarnya punya bakat untuk sebagai seorang penyanyi, tapi kayak salah alamat. Jadi makanya hal ini mengingatkan gue dengan Kyoya yang memang dari awal dia pengen banget masuk universitas seni, tapi dia malah masuk ekonomi gitu. Jadi itulah penyesalan dia, itu mirip sebenarnya sama si Kyoya gitu. Oke, Nanako gue bakal taruh di B karena emang gue alasan taruh di B memang dia kan ngambek ya, tapi peran dia cukup lama dan ya akhirnya lu bisa bangkit lagi. Selanjutnya Yui Saikawa, jadi bisa gue bilang dia ini salah satu korban sih, korban dimana dia ini diancam sama mantan anggota Space, dan dia takut gitu loh kalau misalkan selama ini safir yang ia gunakan atau selama ini dia simpan di matanya itu diincar sama si mantan Space itu. Makanya dia menjebak Nagisa dan Kimi gitu di dalam rumahnya. Dan ya udah, karena dia juga full juga sih kemarin, juga full perannya dia kan di episode kemarin full banget gitu loh. Jadi dia sempet nyanyi juga kan sebagai idol kan, tapi itu sih benar-benar so close banget, nyaris banget matanya diincer. Dan
Kalau kena itu bener-bener gore banget sih. Tapi untungnya sih di sini nggak ada adegan gore, jadi aman. Dan akhirnya Nagisa membujuk si siapa namanya Yui untuk jadi rekannya. Ya udah, karena si Yui ini tobat, jadi gue taruh B. Karena emang perannya juga cukup lama dan ya tobat akhirnya gitu. Dia akhirnya mau gitu untuk bekerja sama dengan si ini. Karena rayuannya Nagisa juga gitu. Next, Alice dari Shinigami Bochan. Jadi Alice ini gue udah bilang dari awal, Alice ini mood booster men. Menurut gue mood boosternya si Bochan banget. Dan apa ya, kayak ya lu tahu sendiri lah. Jadi kalau misalkan kemarin itu kan emang di episode kemarin main di sebuah salju gitu, di tempat bersalju kan, dan bener-bener aduh gua ngerasa bener happening banget gitu di episode kemarin, dan sempat hilang juga antingnya dan akhirnya bisa ditemukan oleh Bochan. Ya udah, mungkin perannya dia di episode kemarin itu ya gue bisa bilang apa ya, bukan gak sebagus sih, nggak se wave-wave di episode 3 kemarin gitu. Jadi makanya Alice gue bakal taruh di A. Tapi ya tetap this is Alice the Alice wave banget, gue suka. Miyuki dari Mahoka Kokono Yutose, jadi bisa gue bilang perannya cukup bagus, dan dia kalau misalkan ngamuk, yang ngamuk bener gitu. Apalagi kalau misalkan udah mengancam abangnya, dia bener-bener ngamuk banget. Dan untungnya dia nggak sampai membunuh orang gitu untuk atau di episode kali ini. Oke, Miyuki gue bakal taruh di B. Ya gue suka. Aisyah dari Genjutsu, jadi kemarin tuh tugasnya cuma nyicip makanan dan adorable banget, dan ya kawaii lah pokoknya, karena dia mungkin first time sih merasakan makan-makan yang seenak ini kan dari Chef Soma gitu. Chef Soma gitu. Ya udah, gua taruh di B. Ya udah sama aja sih intinya. Jadi karena dia apa ya, menikmati makanannya dan dia suka, ya udah gua taruh di B. Next, ini waifu gua nih. Ini waifu gua, Lycia. Jadi gue bingung sama Lycia men. Jadi Lycia ini kalau misalkan dideketin si Juna, dia cemburu. Dideketin sama Tomoe dan dianggap dia sebagai selir keduanya si Soma, dia juga cemburu. Tapi giliran si siapa namanya Lycia atau si Soma masuk ke kamera Lycia, dia bilang suruh keluar, suruh nggak mau deket-deket sama dia. Lah gimana? Gue bilang sebagai sebagai selir pertamanya si Soma nih. Tapi ya udah sih, itu emang sifat yang wajar karena kan sundere akut dia orangnya, sundere banget ya. Dan dia sempat nyicipin makanan juga, tapi tidak se-adorable-nya sih. Tidak se-kawaii-nya si Aisyah. Jadi ya udahlah, gue taruh di B juga. Karena gue suka. Karena dengan sunderenya gitu. Next, Nagisa Minase dari Kanojo mo Kanojo. Jujur sih, ini gue mood booster banget sih sama Nagisa. Jadi awalnya kan memang Nagisa ini kan emang mau ngerajuk atau merujuk Saki-Saki gitu biar nggak berantem terus kan sama si Naoya gitu. Tapi akhirnya dia mau berteman atau ya apa ya, menemani si Saki-Saki dalam bermain game, dan itu bener-bener parah banget. Dan gue rasanya kayak Saki-Saki si Naoya. Jadi si Nagisa ini kayak punya kekurangan juga dalam hal bermain game. Jadi ya sama-sama si Saki-Saki pro, Naoya si Nagisa beban. Tapi giliran dalam hal ibu rumah tangga ya Nagisa the best, Saki-Saki yang beban gitu. Ya udah gua taruh di karena emang ya dia mood booster gua sih, dan gua suka banget dengan kekonyolan atau di episode kemarin gua pecah banget ya. Sama Saki-Saki juga sama, karena pokoknya adegan yang scene dia ini nembak-nembak itu bener-bener yang ketawa gue sampai sekarang masih ngebekas gitu dengan scene yang bener-bener. Gue nggak tahu sih dari game PUBG atau game Free Fire atau game apa, gue nggak tahu. Kayaknya gue nggak pernah ngeliat sih game yang sejenis itu, atau Call of Duty mungkin ya, kemarin Call of Duty kayaknya sih itu. Jadi lucu aja gitu di scene Kanojo mo Kanojo kemarin antara Nagisa dengan Saki gitu. Next, Eiko episode kemarin jadi salah satu villain anjir, sadis banget.
pakai kata villa ini. Jadi emang dia ini perfect banget men. Jadi ya sebenarnya sih tujuannya dia baik untuk ngasih tahu ke siapa namanya Nanako untuk apa ya, bisa berakting dengan baik kan gitu kan, karena selama ini kan dia bakatnya tuh cuma nyanyi gitu, atau bakatnya yang paling kelihatan kan cuma nyanyi gitu ya, makanya Eiko tuh kayak ngasih sesuatu hal atau ya kejujuran sih dalam film yang dibuat oleh Kiyoya dan kawan-kawan gitu. Ya udah, sama seperti Nanako gue taruh di B karena lu berdua wangi, di mana di adegan pantai. Udah, ini hijau, ini warna hijau, ini warna belang-belang. Next, Tantei wa Moshindeiru. Ini adalah karakter yang gue cukup tunggu-tunggu karena kan kemarin kan juga hampir AFK berapa episode gitu. Tapi jatuhnya Sista ini masih flashback sih, jadi belum kelihatan gitu. Apakah gue nggak tahu sih apakah Sista bakal kembali atau Sista yang muncul ya udah mati aja gitu. Jadi cuma di episode 1 doang gitu dia kelihatan gitu. Ya tapi Sista juga nggak begitu kelihatan sih perannya, dan gue nggak tahu sih kalau gue lihat di previewnya di episode 5 nanti mungkin Sista bakal berubah posisinya karena bakal diperlihatkan ini perjalanan Kimi, flashbacknya Kimi, Sista dan salah satu cewek ini nih. Nah ini nih sama cewek ini, nggak tahu itu perjalanan waktu kapan, tapi nanti bakal dilihatin sih, dan gue bakal menunggu di episode 5 nya Ranmoshi besok gitu. Next, Nagisa dari Tantei juga ya. Gue bisa bilang Nagisa ini sukses sih untuk membujuk atau ya nggak tahu sih, gue nganggapnya sih Nagisa ini emang masih polos banget sih, dan kayak apa ya, kayak belum siap jadi detektif. Dan kemarin tuh yang MVP-nya emang justru Kimi, karena Kimi yang sudah sadar gitu bahwa selama ini Yu ini berbohong banget gitu, dan sudah merencanakan rencana jauh-jauh hari gitu untuk menjebak Nagisa dan Kimi. Jadi ya udah, Nagisa tuh kayak realistis banget men, atau humanis banget lah. Jadi kayak ya udah, kalau udah masa udah selesai mau diapain lagi gitu, mau dipikirin apa lagi, mending kita berteman bareng dan nanti bakal kita ketemu atau berlibur di pantai. itu sempet ketawa, sempet shock banget sih, dan ya emang realistis dia ngomong gitu. Udah gue taruh di B sama seperti gue taruh B untuk Nagisa gitu. Next, Clav, ini namanya Clav, sorry kalau misalnya gue salah, namanya Clav ini dari siapa namanya? Dari anime Shinigami Bochan. Jadi dia salah satu witch yang sempat bertemu dengan Bochan, dan akhirnya dia tuh lapar men. Dia tuh ingin numpang mandi dan makan gitu, karena memang dia kan, gua nggak tahu sih dia dari mana, tiba-tiba dia nyamperin Bochan gitu untuk membantu Bochan dalam mencari cincinnya si siapa, Alice gitu. Nah jadi dia udah cerita panjang, walaupun memang belum nggak menyinggung soal penyihir yang mengutuk Bochan, dan dia juga tidak menyinggung soal para penyihir gitu, tapi dia kayak memberi clue sih, kayaknya dia ini bakal ngebantu Bochan nantinya untuk mencari tahu kira-kira siapa yang selama ini mengutuk Bochan. Jadi jatuhnya teman sih dia nih, ntar bakal jadi temannya Bochan si Clav ini. Oke, gua taruh di B karena sundere banget men si Clav ini, makanya gue suka. Selanjutnya Tomoe dari Genjutsu. Gue bisa bilang Tomoe ini salah satu aset di kerajaan Eviden, dan dia ini punya kemampuan untuk bicara dengan binatang gitu. Tapi ternyata ketika dibisik-bisik sama dia ke Raja Soma, akhirnya dia ngakui gitu bahwa ternyata dia bisa bicara dengan iblis, dan itu sesuatu yang penting banget dong, karena itu gue bilang kalau misalkan sampai diculik sama kerajaan lain, wah ini salah satu kehilangan besar sih, karena ini Tomoe ini aset. Kalau misalkan nanti sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kayak perang, ini Tomoe ini sangat berguna banget untuk membantu kerajaan Eviden nanti gitu, atau membantu Soma nantinya gitu. Makanya akhirnya si Tomoe ini jadikan selir keduanya Soma. Ya itu sungguh cara yang licik sih, tapi bijaksana. Bukan licik tapi ya bijaksana sih, bener ya.
licik tapi bijaksana. Jadi bijaksananya dalam artian ya demi kebaikan Tomoe. Liciknya jadi selir, itu ngeselinnya. Jadi gue taruh di B. Next, ini namanya kalau nggak salah ya Sutae, nggak salah. Ini dari anime anime Megami Ryobu. Jadi ini temannya si Koshi ya. MC-nya si Koshi, dan dia ini teman masa kecilnya, men. Gue kaget ternyata dia ini sama ini ada teman masa kecilnya pada saat si Koshi sekolah gitu. Jadi kan Koshi ini kan dia dikasih apa ya? Dikasih pendidikan gitu, atau dikasih sekolah lagi gitu, atau kasih sekolah lagi deh sama si Mineru-chan gitu kan, untuk bisa sekolah lah ibaratnya gitu kan, nggak cuma kerja di asrama aja gitu. Makanya akhirnya nggak sengaja ketemu si Sutae ini yang benar sangat sendiri banget. Gue kaget sih, jadi dia itu teman masa kecilnya si Koshi gitu. Dan ya karena lu cute banget dan ingin gue karungin, jadi makanya gue taruh di B, karena emang the best si Sutae ini. Selanjutnya Latifa dari Sereigensuki. Jadi ini salah satu anime yang baru banget gue tonton dan baru banget gue kejar. Jadi umumnya ini isekai, men. Isekai itu habis itu dia tidak tahu apa-apa, terus habis itu kayak akhirnya dia dibantu dengan seseorang, seperti contohnya kayak si Claire, bener Claire ya, dididik oleh Claire jadi kuat, terus abis itu dia dilepas mengembara, terus akhirnya bertemulah karakter seperti Latifa, men. Dan ya tiba-tiba Latifa nyerang si Rio ya, dan gua nggak tahu ini dia jenis ini rakun, anjing, atau serigala, gua nggak tahu karena kan buntutnya kan dia tebel, men. Buntutnya kan ekornya kan tebel banget gitu. Tapi kayaknya mirip rakun sih, lebih ke rakun sih kalau nggak salah. Dan yang mengagetkan lagi, ternyata si Latifa ini adalah orang yang dipanggil di isekai juga sih, dan itu bener-bener kaget dan deep banget sih menurut gua. Jadi sama statusnya kayak Rio, jadi Rio pun juga dipanggil di isekai dan si Latifa juga dipanggil di isekai gitu, yang secara nggak langsung ternyata Latifa itu adalah satu bus yang kecelakaan yang sama gitu dalam satu bus gitu. Latifa orang, dan gue nggak tahu ini kayak sebuah jodoh banget, gue nggak tahu, tapi akhirnya si Latifa diangkat sebagai adiknya Rio gitu untuk selama berkembara di kedepannya gitu. Oke. Latifa gue taruh di B ya, karena cukup sedih dan ya gue bisa bilang salah satu mungkin episode terbaik sih menurut gue di Sereigensuki so far, tapi gue nggak tahu kalau episode selanjutnya gitu. Karena gue kan baru nonton 4 episode, emang baru jalan 4 episode juga sih. The next, Athena-chan dari anime Megami Ryobu, dan dia ingin banget dipanggil Onesan gitu loh, padahal memang jujur sih Athena ini lebih cocok jadi ibunya Koshi sih, karena emang kelihatannya kayak ibunya sih kan, dia kan selalu kayak perhatian banget sama si Koshi kan. Ya udah gua taruh B karena perannya juga dia nggak begitu kelihatan, dan di antara semua cewek-cewek itu emang ya paling kelihatan menonjol kayak keibuannya itu emang si Athena. Oke, selanjutnya dari anime Tsukumichi yaitu si Mio. Jadi gue baru banget ngikutin sih, dan episode kemarin gue ceritain dulu sedikit aja. Jadi ternyata gue awal gini, ini hubungannya ada Tsukuyomi, dan ini isekai ceritanya bakal berat nih. Gue awalnya udah gitu sih, tapi ketika berjalannya episode atau berjalannya waktu, ini anime mirip banget sama Slam 300 yang komedinya jalan banget dan gue suka gitu. Gue awalnya nggak ada genre, men. Yang penting gue tonton aja gitu. Di episode 4, jadi anak kecil di episode 4 itu namanya Shirinon. Itu dia ini minta tolong sama si Makoto gitu untuk menyelesaikan masalahnya dengan masalah keluarganya gitu, karena utang. Finally gitu, akhirnya Makoto membantu, akan tetapi Makoto ini kayak ya cuma ngawasin si Rinon aja gitu, tapi yang tetap kerja nih berdua, si Mio sama si Tomoe gitu, yang memang finally gitu semua dibantai musuh-musuh yang sama ini ditakutin oleh si Rinon gitu.
Tapi itu yang gue suka sih. Jadi di dalam tarung yang epic ini ada komedinya di situ, dan ya Makoto kesel akhirnya ngiketin mereka berdua tuh, si siapa namanya, si Mio sama si siapa namanya, si Tomoe dipanain langsung keluar tuh. Sumpah sih gue ketawa, bener gue ketawa kebak-kebak gitu sumpah. Itu bener-bener gue ngingetin banget sama seri 300, ini mirip banget. Jadi kalau si Mio ini wujudnya laba-laba, tapi kalau si Tomoe ini wujudnya naga. Mirip banget. Maksudnya mirip banget vibe-nya seperti Sen 300. Oke, karena lu berdua mood booster gue langsung taruh. Gue langsung taruh A. Karena sumpah sih lu tag combo yang bener-bener sangat sangat bagus, epic, tapi komedinya dapet yang gue suka banget. Sumpah ini gue harus nonton sih. Sayang sih, harusnya gue reaction dari awal, tapi ini penyesalan gue kenapa Tsukimichi nggak gue react dari awal. Jadi kalaupun react dari episode 5 kesannya kayak gue nyari view banget, jadi lebih baik gue nggak usah gue react, mending gue nonton pribadi aja gitu untuk Tsukimichi. Karena kebanyakan juga sih, gue udah 6 juga sih untuk reaction di summer ini. Next, Mbak Frey, ya sama sih kayak Mineru ini. Jadi dia ngebantu si Koshi untuk sekolah. Ya bagus sih, gue suka. Jadi gue taruh di B. Sama sih nanti Mineru juga bakal taruh di B nanti. Oke, next. Oke, Wangi Shinowaki Wangi. Jadi memang perannya kemarin itu Shinowaki nggak begitu kelihatan banget sih, karena memang dia ini cuma terlihat di awal-awal menit awal yang benar-benar wangi banget gitu, karena di adegan beach atau di adegan pantai gitu, dia yang paling mantap. Gue taruh di B. Jadi episode kemarin tuh yang benar-benar kelihatan cuma si Eiko sama si Nanako, karena masalahnya Nanako gitu, atau bakatnya si Nanako gitu. Next, nah ini di anime memang nggak dilihatin namanya, tapi ketika gue lihat di mana namanya Charlotte Anderson. Nah itu sama sih kayak gue nggak tahu sih, mungkin sama kayak Kimi sih. Jadi kalau Kimi kan Watson, mungkin ini namanya Anderson, jadi kayak nama detektif gitu sih. Kayaknya gue cuma ngasal sih, mungkin kayak seperti itu, kayak nama detektif aja sih, makanya dia dipanggil Anderson gitu. Sama kayak Sista sebenarnya sih ada nama aslinya juga, tapi gue nggak tahu nama aslinya dia siapa gitu. Katanya sih rumornya gitu, ada nama aslinya juga sih Sista. Karena dia belum kelihatan, ya gue taruh C. Kok lu Sista B, si siapa namanya, si Charlotte C? Ya karena Charlotte itu bawahan, men. Ya gue bilang gitu, karena dia bawahan sedangkan Sista yang atasan gitu. Jadi tidak boleh murid disejajarkan dengan guru. Weh, itu emang akal-akalan gue aja sih, emang karena Sista masih terbaik. Next, ini gue lupa namanya nih. Pokoknya dari anime Megami Ryobu juga. Dia cuma numpang tidur di pahanya Koshi doang, jadi gue taruh di C. Karena dia terakhir yang sarapannya belum habis. Itu doang yang gue inget, lainnya nggak inget gue. Terus siapa namanya, si Honoka juga sama, gue taruh C. Dan si siapa namanya, Minero gue taruh B. Oke. Finally gitu, akhirnya selesai sudah tier list yang gue kasih tahu ke teman-teman bahwa memang tidak ada yang S di episode ini, karena memang di episode 4 itu nggak begitu bagus sih. Episode 4 ini rata semua, men. Jadi kayak masih kayak sebuah pengenalan, belum ada masalah yang serius, jadi masih aman-aman aja. Biasanya kalau ada epic battle itu biasanya kalau episode 5, episode 6 atau episode 7 mungkin ada nanti, atau episode yang penting lah, atau sesuatu hal yang penting tuh biasanya di atau episode 5 up ke atas tuh pasti ada, gue yakin. Jadi masih pengenalan aja sih dalam karakter. Dan ya bisa lo lihat sendiri di posisi A ada Alice, Mio dan Tomoe, sisanya B dan sisanya juga C. Jadi tidak ada yang D sama sekali. Syukur gitu kan. Juga sih semoga ada tontonan baru yang nanti bakal gue masukin sih di di week ketiga nanti. Pasti ada. Makanya kita tungguin aja nanti momennya kapan. Jadi bisa gue tambahin Love Live baru episode 1 gue tonton. Make You Black Company juga masih episode 1 gue tonton. Terus Kageki Shoujo juga masuk episode 1 gue tonton.
Terus banyak sih, kayak apalagi tuh, kayak Scarlet Nexus juga baru 2 episode gue tonton, jadi belum banyak yang gue tonton sih. Jadi yang karena yang episode terbaru aja yang gue tonton, jadi makanya, atau tontonan yang sampai episode terbaru ditonton baru gue masukin dulu ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang pasti jangan lupa subscribe biar gue semakin semangat dalam membuat video lainnya, dan jangan lupa isi di komentar kira-kira anime summer apalagi, atau opening anime summer apalagi, atau opening anime apa yang bisa gue bahas. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Jangan lupa nyalain notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai ketemu lagi di lesson anime gue selanjutnya.